Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kan di segmen pertama tadi kita ngebahas soal pengaruh Jenderal Franco dalam sejarahnya El Clasico. Dan ada nih salah satu fragmen lagi dalam sejarahnya El Clasico, yaitu soal pembantaian di Chamartín. Wah, ngeri. Jadi pada 13 Juni 1943, Real Madrid membantai Barcelona di leg kedua semifinal Copa del Generalissimo dengan skor 11-1. Waduh. Momen ini sungguh mengejutkan dan mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Yep. Nah, jadi gimana sih ceritanya Madrid bisa mengalahkan Barcelona dengan skor sebesar itu? Nah, Silakan, ini Kak. kita bicara soal Copa del Generalissimo dulu. Generalissimo. Nah, mungkin Anda bingung Copa del Generalissimo ini kompetisi apa? Betul. Nah, sejatinya Copa del Generalissimo ini adalah Copa del Rey. Copa del Rey. Betul, yang kita kenal sekarang dengan Copa del Rey. Perubahan nama ini dilakukan untuk menghormati Jenderal Franco lagi-lagi yang berkuasa di Spanyol. Kompetisi ini kembali ke Copa del Rey pada 1977 atau setelah kematian Franco. Nah, dari sini terlihat bagaimana berkuasanya si Franco ini sehingga nama kompetisi aja diubah menjadi namanya. Sama nama kayak Gila dia. ya. Ini sama kayak saya ingat ada di Subang. Oke. Ada namanya Gang Haji Atmo. Gang Haji Iya. Atmo. Jadi kebayang seberkuasa apa dia sampai Iya, dianya dijadiin gang. Gang, pahlawan bukan. Iya, bahkan cucunya ke sekolah digendong. Ini saya tahu lagi nih siapa sih? Digendong ke sekolah, Kak. Digendong. Ini kayak perbudakan manusia gitu. Aneh. Nah, jadi ada soal masalahnya tuh di leg pertama Copa del Generalissimo ini di semifinal ya. Jadi semifinal leg pertama ini digelar di Les Corts, kandang Barcelona sebelum Camp Nou. Oke. Asalnya mau digelar di Les Viola, tapi kan nggak Bukan. Beda dong. Les Court ini namanya. Nah, dalam pertandingan tersebut, laga berlangsung intens, tapi Barca berhasil menang 3-0 atas El Real. Oh, benar. Nah, usai laga, media Madrid dianggap melebih-lebihkan sikap dari para penggemar Barca ya. Oke. Mereka menganggap kalau siulan dan buat para pemain Madrid adalah serangan untuk wakil Spanyol. Oh, dalam tanda kutip ini ngelecehin negara. Negara lah Betul. gitu. Dan gara-gara ini juga Barca tuh didenda. Oke, nah media di Madrid itu menggambarkan situasi di Les Corts, yaitu sungguh genting. Nah, mantan kiper Madrid, Eduardo Teus, menggambarkan Les Corts ini sebagai cauldron yang mendidih. Jadi kayak Panci, kuali gitu loh yang dipanasin karena ya panas gitu kondisinya. Kondisi ini yang dianggapnya kebobolan 2 gol dan menurutnya itu tidaklah adil karena ada serangan inilah mental. dari fans lah ya. Dan kalau masih belum bisa adil, jangan dulu poligami Iya, sebenarnya. Satu dulu aja, Kak. Kalau bisa jangan dua kayak Pedi Nuril. Iya, benar. Image-nya itu poligami. Daripada poligami mending poli. Wah, Polirespa. Mending poli aja. Ya. Banyak yang cakep. Nah, Teus itu menulis banyak hal lain yang intinya ingin agar supporter Madrid ini membalas apa yang ia telah terima di Catalan. Jadi kayak dia manasin penggemar Madrid supaya di leg 2 ini bisa lebih suasananya lebih serang balik lah gitu ya. Nah, Presiden Barcelona, Enrique Pinheiro, sudah mencium adanya atmosfer yang panas. Waduh. Tuh. Ada sih yang dicium tapi serem, Kak. Bawa apa? Dicium Budiman. Wah. Dicium bus. Itu sih bonyok ya. Ia pun mengirim surat pada pihak Madrid untuk meredakan suasana. Oh, minta damai aja lah. Iya, jangan ramai teing lah gitu. Tapi sayang suratnya nggak nyampe-nyampe. Oh, kenapa tuh? Soalnya dikirim lewat pos. Wah. Pos polisi. Nggak akan nyampe sih. Pinheiro bahkan meminta supporter Madrid untuk mengajarkan caranya berperilaku yang baik di stadion. Kayak misalkan si Pinheiro tuh nulis, "Punten atua ada kami mah dari kampung, gitu. Tolong ajarin kami cara nonton yang benar." apa-apa gitu. ya. Madrid pun tidak membalas surat tersebut, tapi malah bikin pernyataan. Waduh. Tapi banyak yang menginterpretasikan kalau pernyataan ini bukan meredakan suasana panas, tapi malah nambah panas-panas banget itu, Kak. Dan emang waktu itu supporter Madrid lalu berkumpul di Bar El Club atau Calle de la Victoria, tempat kumpulnya supporter Madrid. Nah, asalnya mereka tuh mau ngumpul di Holy Wings, tapi nonton bikinnya awalnya mau nonton di Kita Berjadi sama di Narkendi. Iya, sama nonton El Rumi. Iya. Udah ada Zara juga. Kayak di Holy Wings itu tempat orang-orang mabok sama nonton orang berantem deh. Tapi nggak rame nggak sih? Kan kenapa? Cuma sebentar gitu. Iya, bener kayak juga. yang si Jeffrey Nicole juga kan cuma 3 ronde ya. Apa serunya ya? Iya, bener. Kayaknya masyarakat Indonesia aja itu masih seru lihat orang berantem gitu. bener. Aneh. Nah, bahkan mereka itu yang waktu nonton di kafe itu diberikan peluit untuk membahas apa yang terjadi di Barcelona. Nah, beberapa supporter lain mendapatkan peluit usai menukarkan tiket mereka di pintu masuk. Berarti udah terorganisir ya. Udah si ada peluitnya emang ya. niatnya jelek gitu. Peluitnya sebenarnya tidak begitu besar, tapi kalau ditiup puluhan ribu orang, ya penonton Madrid suasananya pasti
sungguh akan memekakan telinga. Bayang satu orang aja wasit kedengeran sampai stadion. Apalagi 50.000 orang gitu. Bener ya. Dan inilah yang terjadi di pembantaian di Chamartin. Barcelona pun bersiap. Jadi mereka tuh udah tahu di Madrid ini bakal ada sesuatu. Ini yang bikin mereka menginap di Aranjuez, sekitar 60 km di selatan Madrid. Jauh ya. Jauh banget Kak, karena Bandung Ciwidey aja. Misalkan Barca nginep di Ciwidey nih, itu cuma 30 kilo. Wow. Ini 60 kilo berarti nginepnya itu di Subang gitu. Jauh banget. Jauh, belum kejebak macet. Iya, di farmhouse. Jauh tuh. Nah, mereka menganggap menginap di Madrid ini terlalu berisiko, apalagi supporter Barca tuh dilarang away. Jadi nggak ada yang ngelindungin mereka lah. Betul. Tapi Kak, nggak lama setelah bus meninggalkan hotel menuju stadion, sudah terdengar pekikan peluit. Waduh. Para pemain Barca kaget, karena dikiranya sang sakala. Wah, kiamat dong. Kiamat tiba-tiba. Nah, ditambah lagi, tidak sedikit supporter Madrid yang melempari batu ke arah bus yang ditumpangi para pemainnya Barca. Kiper Barca, Luis Miro, agak enggan mendekat ke area gawang di stadion ya. Soalnya supporter Madrid sudah siap melemparinya dengan batu. Gila, ini cybernya next level ya. Tapi untung dilemparnya dengan batu. Kebayang kalau dilemparnya dengan Bayul. Wah, jadi sama orang Tuyul. Kenapa jadi Tuyul dan Ada kan Bayul? nonton Jin dan Jun nggak? Iya dong, Bayul tuh yang baik banget sama Ucil. Iya, ternyata Tuyul dan Bayul tuh satu universe sama Jin dan Jun. Masih satu production house ya. Aneh. Nah, ini ada juga represi dari aparat sendiri nih. Nah, serangan bukan cuma dilakukan oleh supporter Madrid, tapi juga oleh kepolisian. Nah, Angel Mur diberitahu seorang polisi kalau Barca itu akan kalah. Bahkan dari aparat langsung tuh. Nah, sepanjang laga letnan polisi yang bersenjata mengejeknya sebagai anjing Katalan. Dan juga separatis merah, karena ingat Katalan itu dianggapnya negara beda, bukan sama Spanyol gitu. Nah, ketika ia akan kembali merawat pemain yang cedera, sang polisi ini menariknya dan memintanya duduk kembali. Jangan ngerawat yang Bahkan merawat pemain yang cedera aja gak boleh sama polisi. Mur itu harus terpaksa melakukan perintah tersebut, tapi tidak dengan si Pinheiro. Nah, sang polisi lalu menyuruh Pinheiro diam atau ia akan ditahan. Padahal itu presidennya Barca ya. Betul. Para pemain Barcelona saat itu sangat ketakutan. Jangan bandingkan masa itu dengan masa sekarang, Kak. Jadi di zaman itu polisi rahasia dan cepu itu adalah hal yang biasa. Apalagi di zaman itu cepunya bisa 2 lantai. Jadi kalau dibuka tuh ada 2 gitu. Bukan. Pensil. Bukan cepu, ini cepuk gitu. Represi dari aparat dilakukan dengan nyata. Nyawa dihargai murah, sementara hukuman penjara seperti diobrol begitu saja. Gila ya. Kalau misalnya tim lain sama supporternya masih biasa lah. Ini aparat ikutan tuh udah. Itu pasti serem banget. Makanya kan ada yang pemain Persib diambil. Raja Nainggolan. Iya. Mengerikan. Nah, striker Barca waktu itu Cesar Rodriguez menceritakan kalau tidak jarang saat akan melakukan lemparan ke dalam, pemain Barca ini diajak ribut di sisi lapangan. Bahkan cuma mau out gitu ngelempar, tiba-tiba diajak ribut yuk. Ngeri. Hasilnya bahkan laga baru setengah jam, tapi Madrid ini sudah unggul 2-0. Nah, di gol ketiga Benito Garcia ini di kartu merah untuk tackle yang biasa aja. Cuma biasa aja tapi di kartu merah. Ya kebayang sih pasti wasit aja udah dibayar pasti atau ya berpihak ke Madrid gitu. Nah, kesal dengan sikap penonton, wasit dan juga aparat, pemain Barca seperti mempersilahkan Madrid untuk mencetak gol. Nah, usai gol ketiga tersebut, Madrid ini terus menggetarkan bawang Barca hingga 8-0. Sampai 8-0. Dan itu bertahan sampai babak pertama aja gitu. Bahkan di babak pertama udah 8-0. Betul, dan itu kayak terkesan ya udah golin aja lah. Daripada kenapa-napa nih pemain. Nah, 5 gol dicetak dalam rentang 11 menit. Wow, 2 menit. Ini bahkan bikin Basilo de la Morena kewalahan. Jadi si Basilo ini tuh tukang pengganti skor. Jadi kan lu belum zaman yang elektronik Masih ya. Masih manual. Jadi kalau mau ganti skor dia harus naik, ganti gitu. Ada yang disilo lagi dulu gitu tuh. Iya, gitu juga sama. Harus naik dulu tuh. Nah, dia tuh harus berkali-kali naik turun tangga untuk mengubah angka. Ia bahkan cuma membawa angka 1, 3, 4 dan 5. Susah ya. Jadi nggak ada angka 2. Bener. Karena Madrid itu nggak ada 2-nya. Saya kira mau kampanye kan Madrid itu udah coblos nomor 2. Untung masih kesada ya. Nah, para pemain Barca juga sudah tidak ada gairah waktu itu. Mereka ingin membiarkan para pemain untuk membobol gawang mereka sebanyak mungkin. Sampai akhirnya seorang kolonel masuk ke ruang ganti. Ini kolonelnya Kolonel Sanders. Sanders, betul. Baju putih dia. Ia memperingatkan kalau mereka masih punya tugas yang belum selesai. Alias harus menghadapi babak kedua dengan sungguh-sungguh. Oh, jangan
males-malesan kayak tadi. Betul, kalau tidak mereka ini bisa langsung dimasukin ke PDI. Wah, serem banget ya. Jadi maksudnya tekanannya tuh ya jangan kelihatan takut lah, harus tetap bermain seperti kayak biasa gitu. Benar. Nah, jadi nggak ada yang dipikirkan para pemain Barcelona selain agar laga tersebut segera usai. Jadi Pengen udahlah, cepet beres biarinlah ya. mudah-mudahan. Di babak kedua, Barcelona kebobolan lagi 3 gol, tapi mencetak 1 gol pada menit terakhir. Konon, gol terakhir itu merupakan simbol perlawanan terakhirnya Barca. Jadi Barca tuh pengen ngasih pesan gitu, ada sih tim yang tahu caranya main bola, tapi kalau mereka tidak melakukannya di sore itu jelas bukan salah mereka. Waduh. Berarti ada faktor di luar itu. Gitu. Pesannya tuh nyampe ya. Pesannya nyampe. Dan ini jadi rivalitas yang kemudian abadi. Salah seorang kiper Barcelona, Fernando Arguilla, menyatakan kalau Barcelona dan Real Madrid ini tidak memiliki rivalitas setidaknya hingga 1943. Sampai 1943 itu nggak ada rivalitas. Sampai di momen pembantaian ini gitu. Arguilla ini kala itu hanya menyaksikan dari bangku cadangan karena Miro yang main di bawah Mistar. Nah, namun ia ingat betul bagaimana kondisi dan atmosfer di Chamartín, termasuk apa yang ada di ruang gantinya gitu. Nah, jadi dia tuh nggak tahu sih ya identitas aparat tersebut, apakah Colonel Sanders atau bukan ya. Tapi yang menginstruksikan agar Barcelona tuh udah kalah aja lah gitu. Si aparat pun meminta kepada wasit agar tidak terjadi sesuatu. Waduh. Yang mana ini dianggap sama Arguilla sebagai salah satu alasan kenapa si Benito tuh di kartu merah. Iya, yang tadi. Mungkin kalau misalkan ngelawan 10 orang, Madrid akan jauh lebih mudah lah. Wajar lah kemenangan gede ini wajar. gitu. Bahkan aparat tersebut bilang kalau alasan para pemain Barcelona masih hidup adalah karena kemurahan hati dari Rezim. Waduh, agak ngeri ya bawa Rezim kayak gini ya. Nah, setelahnya Barcelona dan Madrid ini menjadi rival. Bukan cuma di sepak bola, tapi juga bagai adu kekuatan, potensi, dan juga kekuatan ekonomi. Madrid dianggap sebagai representasi ibu kota, sementara Barcelona adalah simbol perlawanan untuk lepas dari penindasan. Wah. Jadi tadi ada perbedaan ideologinya juga lah ya gitu. Kayak Madrid ini dianggap sebagai pusat kekuasaan, pusat pemerintahan, dan Barcelona sebagai apa namanya untuk melepaskan penindasan. Kalau kayak gini berarti emang El Clasico ini dipaksa jadi rival aja dipaksa jadi rival karena kejadian pembantaian ini. Karena sebelumnya tadi belum nggak ada yang rame-rame gitu ya. Laga biasa aja sebenarnya. Benar. Nah itu tadi kan pembahasan kita soal sejarah El Clasico, di mana ada momen pembantaian di Chamartín dengan skor 11-1 untuk Real Madrid. Jadi kemana-mana tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda.